kekasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Allah yang mendahului kegiatan kita sepanjang hari ini, dari kitab Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-27 dengan sebuah tema menata pelayanan dalam kebersamaan. Menata pelayanan dalam kebersamaan. Kitab Keluaran adalah judul kitab Musa yang kedua dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan mengenai keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan khususnya dalam pembacaan kita dalam pasal 18 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27 ini menguraikan tentang pengangkatan para hakim-hakim yang diawali dengan kunjungan mertua Musa, yaitu Yitro, saat Musa sedang melaksanakan tugasnya mengadili di antara bangsa Israel. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-13, di mana Musa mengadili rakyatnya dari pagi sampai sore. Kemudian mertua Musa bertanya kepada Musa dalam ayatnya yang ke-14 pembacaan kita, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ketika Musa menjelaskan tugas yang dilakukan itu, mertuanya menjawab dalam ayatnya yang ke-17, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tentunya tidak baik. Tetapi melalui kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, di mana seorang mertua, yaitu mertua Musa, memberikan nasihat kepada anaknya dalam memimpin, bahwa ketika kita melakukan hal seperti itu secara manusia walaupun sebagai pemimpin, tetapi ketika kita tidak mampu. Dan dalam pembacaan kita dijelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa dari pagi sampai sore kita hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara dalam kapasitas kita sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, tema kita menata pelayanan dalam kebersamaan. Pengurus BPK, kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam jemaat, ketika kita tidak menata pelayanan dengan baik, tentunya lah kita tidak akan mampu melakukan itu. Karena jelas dalam pembacaan kita bahwa ketika kita tidak bijak, ketika kita tidak menata pelayanan dengan baik, tentunya lah pelayanan itu akan mengecewakan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, karena tugas Musa dianggap terlalu berat, maka mertuanya menasihatkan agar Musa tidak melakukan pekerjaan itu seorang diri saja. Mertua Musa menasihatkan agar Musa memilih mencari orang-orang yang cerdas dan takut akan Allah dalam pembacaan kita pada saat ini dalam ayat yang ke-21. Dan saya percaya bahwa semua kita yang hadir pada saat ini sudah masuk dalam kategori dalam khususnya dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-21, yaitu orang-orang yang dapat dipercaya benci dan selanjutnya. Amin. 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 Karena saya percaya bahwa kehadiran kita bersama saat ini adalah pilihan Allah, karena kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan. Dalam kitab ini diceritakan tentang kebesaran hati Musa dalam mendengarkan saran mertuanya untuk memilih orang-orang jahat menjadi hakim-hakim, sehingga Musa sebagai pemimpin bagi bangsa Israel
sebentar kita akan masuk dalam pembahasan materi kita. Dan tentunya sebagai staf BPK dan tentunya sebagai pengurus dalam jemaat, baik kategori maupun jemaat, ada nasihat dari kita semua yang saling topang menopang demi kemajuan pelayanan kita bersama. Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara bahwa betapa besar, betapa kerinduan hati Musa dalam mendapat nasihat dari Tuhan. Karena dia tahu persis bahwa dalam mengemban tugas sebagai pemimpin tentunya tidak mudah. Sebagai pengurus BPK sudah terbentuk struktur. Mengapa ada struktur? Karena disitulah tujuan untuk saling melengkapi satu sama lain. Kalau hanya ketua, mustahil ketua akan dapat melaksanakan tugas dengan baik, karena tugas itu sungguh berat. Demikian pula dalam jemaat. Dalam jemaat ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Dan dalam itulah mereka akan topang menopang dalam mengemban tugas bersama, supaya pelayanan yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik. Tugas yang diemban adalah ada tugas yang disama-samai, ada tugas yang dilakukan secara tersendiri khususnya pendeta, dan ada tugas yang dilakukan disamai. Ya, sudah jelas sekali dalam tugas jabatan, ya, tugas jabatan pendeta, penatua, dan shemaus. Mengapa ada? Oleh karena disitulah, ya, jelas sekali dalam pembacaan kita bahwa ketika kita melakukan tugas secara tersendiri, maka tentunya lah sekali lagi pelayanan itu, tugas itu kita tidak akan dapat menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara kita dalam Yesus Kristus, dan kehadiran kita bersama dalam persidangan klasis kita kepada rakyat, disinilah kita akan saling topang menopang. Kita akan saling melengkapi satu sama lain, dan tentunya demi pelayanan kita dalam menata tugas dan tanggung jawab kita dalam kasus kepada rakyat. Disinilah Musa menunjukkan jiwa besar seorang pemimpin, yaitu bersedia belajar dari orang lain. Bersedia belajar dari orang lain. Karena satu kesuksesan dalam mengemban tugas adalah ketika kita mau memberi diri untuk belajar, bersedia dari orang lain. Pembacaan ini sangatlah penting belajar dari pola pelayanan Musa dan Yitro. Yang pertama, yaitu kritik membangun dan pihak lain dapat diterima sebagai pelajaran yang berharga demi kemajuan dan keberhasilan tugas bersama. Dan yang kedua, yang ditekankan dalam pemimpin berdasarkan standar sebagai syarat dalam ayat 20 dan 21. Sekali lagi saya percaya bahwa kita hadir pada saat ini karena kita sudah menuju kriteria seperti dalam ayat 20 dan 21. Bapak Ibu, mengakhiri renungan kita pada saat ini, ada satu pola di mana satu tim sepak bola, setiap pemain bekerja berdasarkan pembagian posisi dengan tujuan memenangkan pertandingan. Karena sebuah tim sepak bola umumnya hanya ditentukan oleh
dua orang pemain dalam tanda kutip yang mencetak gol. Tetapi kemenangan tersebut bukanlah kemenangan 1-2 orang saja, tetapi atas nama tim, karena kemenangan tersebut adalah hasil kerja sama semua. Jadi melalui kehadiran kita bersama pada saat ini, marilah kita bekerja seperti tim sepak bola. Bukan kesuksesan staf BPK ketika program ini dapat berjalan dengan baik, tetapi kesuksesan kita bersama. Biarlah melalui perenungan ini akan menjadi perenungan kita bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, baik di basis maupun dalam jemaat. Tuhan memberkati kita dan memberkati teman-teman. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita kembali memuji nama Tuhan.